waktu itu terpikir apa salah saya, apa dosa saya. Kalau memang saya dosa besar, kenapa harus anak saya yang dihukum? Kenapa kita itu hanya mikir keluarga diva terus kumpul? Baik, kumpul kemudian ada ide untuk membuat batik? Bukan. Dan saya juga baru tahu ada, dan saya baru tahu betapa hebatnya, luar biasanya. Saya seorang ibu, saya tahu bagaimana rasanya anak kita. Saya juga seorang yang sering mendapatkan bulian sewaktu kecil. Penggagas dan mari ibu diri tenang. Saya ucapkan terima kasih dulu, terutama pada Pak Ibnu Novel yang sudah menghadirkan kami sekeluarga dari Kebumen, keluarga rumah inklusif dengan karya batik begonya, pada Pak Kiai Imam Aziz yang sudah royo-royo rawuh kemari tanpa sepengetahuan beliau, Pak Kiai Hanan yang sudah ke Sorawu, Mbak Shanas, Mas Arto Piantoro, Mbak Iva, dan semua hadirin yang sudah mensupport kami yang hadir di sini. Ya, kalau bercerita tentang hadirnya rumah inklusif itu sebenarnya apa ya Mbak, tidak ujuk-ujuk atau terfikirkan sama sekali. Hanya waktu itu kebetulan saya terutama tahun 2009 saya memiliki anak yang 1 minggu setelah saya melahirkan baru tahu kalau anak saya itu punya kaki yang berbeda. Karena waktu itu suami menuntut dulu dari saya sebagai istrinya karena khawatir nanti saya itu ngedon gitu, karena baru melahirkan gitu kan, 1 minggu baru tahu. Nah itu awal mulanya sebenarnya. Ya, waktu ketika ibu, kita percepat ya Bu ya. Iya, oke. Kita tahu, ibu sudah tahu, kemudian ibu mulai tergerak. Ya, waktu itu justru saya dengan punya anak begitu, saya waktu itu terpikir apa salah saya, apa dosa saya. Kalau memang saya dosa besar, kenapa harus anak saya yang dihukum? Katakan gitu ya. Tetapi saya juga karena disupport oleh suami waktu itu, kamu orang yang suka bepergian jalan, cobalah kamu pergi. Anak biarkan saya rumah, katakan itu kamu jalan-jalan. Nah, disitulah saya tergerak, saya belajar pada orang tua yang punya anak difabel. Tanpa beliau tidak tahu kalau sebenarnya saya lagi jalan gitu loh. Ya, tapi saya belajar. Dari situ justru ketemu dengan teman-teman lama gitu loh, yang ternyata punya anak difabel juga, yang tadinya tangannya 2 merangkul saya ternyata 1. Dari situlah mereka hadir ke tempat saya, mereka justru merasa enjoy, malah jadi tempat curhatan. Awalnya hanya jadi tempat curhatan, nah ini saya malah jadi curhatan dong. Aku yang lagi bingung, anakku harus pakai kaos kaki kayak gini setiap waktu gitu. Terus kumpul. Baik, kumpul kemudian ada ide untuk membuat batik? Bukan. Apa? Enggak ada terpikirkan sampai sebegini jauh. Lantas apa? Waktu itu justru ketika mereka sering hadir, saya jadi tempat curhatan. Nah, saya justru jadi nggak bercurhat. Itu akhirnya kami pada mereka, udahlah daripada kamu pada nangis, dikira saya nggak punya tangisan sendiri apa, tapi mereka nggak tahu. Udah gini aja, kita kumpul, kita saling menangis, kita saling cerita, tapi air tangisan kita jadikan kebun. Oke. Nah itu terus muncul komunitas keluarga difabel Kebumen. Baik. Awalnya itu. Ya. Muncul komunitas keluarga difabel Kebumen itu ketika anak umur? Anak saya lahir tahun 2009, tahun 2011 pasca saya gagal operasi kaki anak saya, terus ketemu sama teman-teman, terus saya support untuk berkumpul itu 2011. Itu komunitas diva Kebumen. Terus kita berpikir, kenapa sih aku eksklusif banget gitu? Kenapa kita itu hanya mikir keluarga diva? Bahwa kita nggak mungkin anak kita suatu hari akan hidup dengan sesama difabel. Mereka akan semakin lemah. Justru bagaimana kita menghadirkan anak-anak ini mampu hidup di pluralitas masyarakat itu. Baik. Itu. Nah akhirnya kita berpikir kalau kita menjadi komunitas keluarga diva, kita tetap eksklusif. Akhirnya di tahun 2015 kita
menjadikan komunitas ini komunitas rumah inklusif. Ya. Gitu. Salah satu kegiatannya membatik. Nah, Nah. panjang. Iya, yang panjang, Bapak. Jadi kita nggak ujuk-ujuk batik. Baik, kita akan menuju ke batik dulu Ibu, karena waktunya agak mepet karena kita ada banyak narasumber. Kita langsung ke batik. Oke Ibu, ya saya kirim Ibu ke batik. 2016 akhir kita kebetulan waktu itu ada tamu, beliau istilahnya sedekah ilmu batik, udah batik. Ya. 2016-17 itu hanya sebagai kegiatan, masuk ditinggali kompor terus kita nggak memfungsikan gitu. Baik. Terus tahun 2000 sampai 2018 kita berpikir kok batiknya kayak gini, terus nilai manfaatnya juga hanya di komunitas. Bagaimana agar ini berkembang ke yang lain? Kita harus membangun virus-virus inklusif kemanapun, cinta kasih dan lain sebagainya. Akhirnya kita ya entah itu bagaimana muncullah waktu itu pegon. Istilah pegon. Dapatnya muncul dari mana pertama kali? Waktu itu dilala pas saya juga pulang dari Jogja sama suami, Iya. ngobrol tengah jalan, non nek batik ini. Oh, panggilannya kamu? Aduh, Serana. Ya. Hari. Aduh. Gimana batik non? Kita gimana? ya. Waktu itu, non kalau pegon menurutmu gimana? Nah saya terus pikir, pegon itu kan bahasa isyarat zaman dulu. Nah ditarik ke sini itu kan jadi kebutuhan kita mendampingi anak-anak yang tuli. Itu kan kewajiban kita harus belajar bahasa isyarat dulu. Nah kalau bahasa pegon ini kan agak-agak nyambung kalau digabungkan saat ini apa yang kita lakukan. Iya. Itu aja sebenarnya. Oh, jadi terinspirasi dari Bapak. Ya, dari Bapak Bilang pegon gitu langsung. Iya. Baik, jadi saya potong lagi. Pegon, Ibu langsung riset nggak pegon seperti apa? Kemudian kok bisa sampai batiknya, cap-capnya itu bisa seperti ini? Waktu itu kita mencoba bikin, justru yang pertama tidak bercerita difabel memang tentang difabel berjuang. Tapi waktu itu kita mencoba dengan apa yang ada di lingkungan. Jadi di lingkungan Joglo tempat kegiatan kita itu kan terus keluarga kami ternyata kebanyakan mayoritas petani. Iya. Nah itu yang pertama muncul itu tentang tani. Terus budaya teman-teman kalau di situ ngobrol selalu ada ngopi, gitu. Oh, awalnya itu ya, Ya, kemudian langsung menjurus ke Ya. tulisan. Baik, Ibu, kita menuju ke Bu Iva dulu. Bu, kalau tadi Bu In bilang, ini ada bahasa isyarat. Bahasa isyarat. Kita ingin tahu dulu, Bu, apa benar pegon itu bahasa isyarat atau bagaimana? Oke, terima kasih Mbak Anka. Sebelumnya saya mohon izin menyampaikan sedikit gitu ya. Ngomong-ngomong tentang rumah inklusif, kebetulan karena beberapa waktu lalu saya